Astaghfirullah. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Di sini ada pertanyaan tentang seputar waris, di mana ada sebuah tangga yang bekerja pihak istri, tetapi suami pengangguran, atau mungkin bekerja tapi tidak banyak membantu keluarga, dan semua dinafkahi oleh istrinya. Kemudian istrinya meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah suami berhak mendapatkan warisan dari istri yang bekerja? Ini yang mungkin pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Jadi perlu diketahui tentang lingkaran ahli waris dalam keluarga. Kita tahu bahwa ada lingkaran besar di dalam ahli waris itu yang pasti dapat. Pertama, orang tua, baik ibu ataupun ayah. Kemudian yang kedua, pasangan, baik istri ataupun suami. Dan yang ketiga adalah anak-anak. Ini tiga lingkaran ini pasti mendapatkan harta waris. Tetapi kalau seandainya anggap saja orang tuanya meninggal dunia, maka lingkaran yang akan mendapatkan waris adalah suami istri. Entah suaminya, entah istrinya. Dan yang pasti dapat adalah anak-anak. Sekarang pertanyaannya adalah, seorang istri bekerja semasa hidupnya dan suami tidak bekerja. Apakah suami mendapatkan harta warisan dari kematian istrinya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa yang pertama mendapatkan waris tentu anak-anaknya. Karena anak-anak adalah asabah, apalagi anak laki-laki. Dan kalau dua anak, laki-laki dan perempuan, tentu anak perempuan dapat separuh daripada laki-laki. Kalau masih hidup suaminya, berarti suami hanya mendapatkan 1/4 dari harta waris istrinya. Saya contohkan, umpamanya seorang istri bekerja di sebuah perusahaan, kemudian meninggal dunia. Kemudian mendapatkan harta dari perusahaan semacam pesangon. Atau boleh jadi mungkin mendapatkan harta dari kematian, dalam rupa mungkin uang kematian. Maka harta tersebut suami mendapatkan 1/4 saja, dan lebihnya diberikan kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya 2, laki-laki dan perempuan, berarti dua-duanya asabah. Laki-laki dapat 1 dan perempuan dapat separuh daripada bagian laki-laki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dalam kehidupan ini ada yang disebut dengan harta gonogini. Semasa suami istri masih hidup, kemudian dua-duanya bekerja. Suami bekerja, istri juga bekerja, kemudian hasilnya campur aduk. Karena sama-sama ingin memberikan nafkah kepada anak-anaknya ataupun termakan oleh keduanya.
Maka kartu harta gono gini, kalau yang salah satu meninggal, maka dibagi dulu harta itu. Bukan dalam bentuk waris. Pamannya suami meninggal, atau mungkin istri meninggal, maka bagi dua dulu harta itu. Baru kemudian yang separohnya itulah warisan. Yang kemudian istri atau suami dapat. Dan ahli warisnya juga mendapatkan dari harta itu. Kemudian kalau seandainya semasa hidupnya suami istri ini yang bekerja hanyalah istri saja. Sebenarnya itu solid milik istri. Kalau memang yang bekerja adalah istri semasa hidupnya. Kecuali kalau seandainya istri ini kemudian dia akan kebaikannya membantu suaminya dan juga anak-anaknya. Tetapi ada harta simpanan yang ia miliki. Lah harta simpanan itu hak solid milik dia. Sebagaimana juga suami, kalau dia bekerja kemudian dia sudah memberikan nafkah kepada anaknya, kepada istrinya, kemudian ada simpanan bagi dia. Itu solid milik dia. Jadi bukan termasuk harta gono gini. Tapi pertanyaan tadi, wallahu alam, kalau seandainya semasa hidup yang bekerja adalah istri, kemudian memiliki harta banyak istri ini, kemudian tiba-tiba meninggal dunia dan suaminya sangat ingin menguasai harta istri, maka tidak benar. Tidak boleh seorang suami ingin menguasai hak istrinya. Tapi hendaklah dibagi secara waris. Secara hukum faraid. Bukan semena-mena kemudian dia mengambil hak istri, karena kalau yang seperti ini berjalan, nanti banyak kejahatan. Umpamanya seorang laki-laki baru menikah sehari dua hari dengan seorang wanita. Kemudian wanita ini meninggal dunia, tiba-tiba dia ingin menguasai hartanya. Maka ini akan banyak kejahatan terjadi. Jadi kembalikan kepada hukum waris dan juga hukum faraid yang sudah ditentukan dalam Islam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, atas jawabannya, dan semoga penjelasan Ustaz tadi bisa dimengerti oleh tentunya oleh Bapak Riyadi Batam dan juga mungkin sahabat semuanya yang juga mungkin mengalami hal yang sama. Baik, tadi Ustaz ada sedikit tambahan, ternyata pertanyaannya ada juga disambung dari Ibu Saidah di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak dan hanya menjadi warisan pada anaknya yang kurang ilmu agamanya? Ini tadi penjelasan sama juga Ustaz ya, biasa ya. Baik Ustaz. Kembali kita ke pertanyaan selanjutnya, saudara semuanya yang sudah mengirimkan. Kali ini pertanyaan dikirim dari Ibu Sarah di Hong Kong. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, jika kita berniat membantu teman karena dia berkata untuk merawat ibunya, namun ternyata dia gunakan uang itu untuk membeli hal lain seperti rokok dan lain-lain, apakah kita yang beri bantuan termasuk salah meletakkan harta dan juga ikut menanggung dosa perbuatan dari itu Ustaz? Ya, alhamdulillah. Membantu orang karena sebuah kebaikan. Karena melihat dohirnya, di mana orang ini mengatakan ingin menolong orang tuanya. Tiba-tiba setelah bantuan ini sampai kepadanya, tiba-tiba uang bantuan itu bukan untuk orang tuanya, melainkan dipakai untuk dia dalam rangka bermaksiat. Bagaimana hukum yang menolong ini, yang menyumbang ini? Apakah dia meletakkan hartanya salah pada tempatnya dan dia pun mendapatkan tanggungan dosa? Kurang lebih begitu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan.
dan jangan tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi menolong di atas kebaikan dan ketakwaan itu sebuah amalan yang sangat agung sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya tolong menolong di atas sebuah dosa dan kemaksiatan ini sebuah jarimah. Dosa yang tidak boleh dilakukan manusia. Ketika kita bicara tentang menolong manusia dengan harta kita, harta ini kalau kita bicara tentang sedekah kepada orang lain, maka kita tahu bahwa ada orang yang memang ketika mencari harta, betul-betul dia mencari pekerjaan yang halal. Kemudian dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir, miskin, anak yatim, membangun masjid, madrasah, sarana dakwah dan yang lainnya. Maka dia akan dapat pahala besar. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mencari harta dengan cara halal. Tetapi kemudian diinfakkan ke jalur-jalur haram. Seperti dia bekerja dari pagi sampai sore, betul-betul halal, tetapi digunakan untuk mentraktir kawannya minum khamar atau berjudi, berzina, naudzubillah. Maka ini masuk pada firman Allah Azza wa Jalla, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala harta yang Anda belanjakan. Karena pertanyaan di akhirat itu juga dua. Dari mana kau dapatkan harta itu? Bukan hanya sekedar halal saja, tapi kemana kau belanjakan. Kemudian yang ketiga, seseorang bekerja dengan cara haram. Boleh jadi dia berjudi, atau di tempat-tempat instansi riba, atau pekerjaan-pekerjaan haram yang lainnya. Kemudian hasil haram ini disedekahkan kepada yang baik, untuk membangun masjid, menolong orang tua, fakir miskin dan yang lainnya. Maka sedekah seperti ini tidak diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka harta yang haram tidak bisa disedekahkan untuk kebaikan. Kemudian yang terakhir, dia mencari dengan cara yang haram. Disedekahkannya pun kepada yang haram. Maka ini kuadrat dosanya. Dia mendapatkan dosa dari mencari pekerjaan yang haram, ketika disedekahkan ke yang haram juga berdosa. Maka kita kembali kepada pertanyaan. Ada orang yang meminta kepada Anda bantuan untuk menolong orang tuanya. Kemudian Anda hanya melihat dohirnya. Karena ini sebuah kebaikan. Orang itu sedang kesusahan, ingin menolong orang tuanya tapi tidak punya apa yang bisa mereka atau dia berikan, maka Anda tolong. Rupanya Anda kena tipu orang itu, karena rupanya uang itu digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Anda? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada Anda. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan niatnya. Anda sudah niat ingin membantu orang tuanya, maka Anda dicatat kebaikan. Kalau seandainya tiba-tiba kemudian ketahuan uang itu digunakan untuk maksiat, maka urusan orang itu yang telah menyimpangkan sedekah dari Anda. Kemudian yang kedua, kalau sudah tahu, maka Anda tidak perlu membantu lagi. Kalau memang sudah tahu, kalau Anda berikan bantuan kepada dia, rupanya dia digunakan untuk maksiat, maka sebaiknya tidak usah dibantu lagi. Bantulah untuk yang lain yang lebih berhajat kepada bantuan Anda. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Syukur jawabannya dan jelas sekali. Semoga dia sederhana juga belajar yang lainnya. Dan kembali ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini masih dengan Ibu Sarah, Ustaz. Pertanyaan begini, Ustaz. Ustaz, bagaimana banyak orang yang berkata hidup itu cuma sekali saja, jadi dibuat happy. Kenapa harus membuat susah? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang punya pemikiran seperti itu, Ustaz? Syukur.
Ya, alhamdulillah, ada pertanyaan. Hidup di dunia ini hanya satu kali. Janganlah dibuat susah. Dibuat happy saja. Apakah pertanyaan atau pernyataan seperti ini dibenarkan? Ya, alhamdulillah. Tentu ucapan seperti ini harus ada rincian. Apa yang dimaksud happy di sini? Apa yang dimaksud kemudian happy di sini? Berhura-hura, berkuliner, jalan ke sana kemari, bermaksiat. Ataukah yang dimaksud happy di sini artinya jangan hiraukan ucapan orang. Tetap kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun manusia yang katakan kepada kita, nggak usah didengar. Yang penting kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai kiamat kita tidak mungkin mendapatkan ridha semua manusia. Orang berbuat baik saja, ada orang suka, ada yang tidak suka, apalagi berbuat jahat. Jadi kalau kalimat tadi sudah kita cuma satu kali, kemudian kita susah pula, kemudian kita happy-happy. Kalau maksudnya happy-happy arti di sini dalam arti maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, menghambur-hamburkan harta, maka ini tidak benar. Tidak boleh, karena semua umur kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam di atas titian sirat sampai ditanya 4 perkara. Semua bicara waktu. Pertama tentang usianya, kemana dihabiskan. Yang kedua masa mudanya, kemana dia lampiaskan. Kemudian ilmunya, sudahkah dia amalkan. Kemudian hartanya dari mana dia dapat, kemana dia belanjakan. Artinya, kalau yang dimaksud happy di sini artinya menghabiskan waktu hanya untuk tertawa, hanya untuk menghambur-hamburkan harta, hanya untuk menyenang-nyenangkan keluarga, jalan-jalan ke tempat-tempat yang tidak ada faedahnya, maka tidak benar. Ucapan seperti itu salah total. Tapi kalau yang dimaksud happy di sini, artinya tidak perlulah kita ini mengikuti ucapan manusia. Tidak perlu kita mendengarkan cacian, makian, kibahan. Anggap lalu saja mereka. Kita buat senang saja, kita buat lapang dada. Karena tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang dimaksud seperti ini, maka benar. Ya. Tapi kalau yang dimaksud yang pertama tentu tidak benar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jawabannya. Kembali kita ke pertanyaan yang sudah dikirimkan kelima dari ATKJ dari Nawaf di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana memotivasi diri ketika muncul rasa malas beribadah Ustaz? Karena terkadang saya sering mengalami hal itu sehingga sholat sudah dilakukan di ujung waktu. Ya, alhamdulillah. Futur dalam kehidupan ini adalah biasa dihadapi oleh manusia. Bagaimana dengan orang yang dalam kondisi futur, sampai-sampai dia malas sholat, terkadang sholat pun di ujung waktu, atau malas mengaji, atau malas ibadah yang lainnya? Bagaimana cara obatnya? Itulah pertanyaannya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan bahwa setiap manusia itu ada sarrah dan ada fatrah. Sarrah itu ada semangat, dan fatrah itu ada futur. Kata Nabi SAW, wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ala ghairi dzalika halaka. Barang siapa yang futurnya diarahkan kepada sunnah Nabi SAW, semalas apapun dia berusaha untuk ibadah, semalas apapun berusaha untuk sholat pada tepat waktunya, semalas apapun dia berupaya untuk melawan setan dan tetap hadir di pengajian, maka orang tersebut akan dapat hidayah. Pasti futur itu akan hilang dari badannya.
Tetapi kalau tidak seperti itu, malah dia mengikuti kemauan futurnya, malah dia mengikuti kemauan kemalasannya, maka dia akan celaka dan binasa. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-idza faragta fansab." Apabila engkau selesai melaksanakan sebuah kebaikan, sebuah ibadah, maka lakukan ibadah yang lain. Segera melakukan ibadah yang lain. Kalau Anda melakukan ibadah yang wajib, selesai ibadah yang wajib, segera melakukan ibadah yang sunnah. Kalau Anda selesai melakukan ibadah di siang hari, segeralah melakukan ibadah di malam hari. Kalau Anda selesai melakukan satu aktivitas ibadah, umpamanya baca Quran, Anda lelah baca Quran, maka segeralah kemudian berhenti dan mengganti dengan zikir, mengganti dengan sedekah, dan begitu seterusnya. Supaya rasa futur ini bisa terobati. Tapi yang jelas bahwa ada doa yang selalu dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita terhindar dari sifat futur ini. Salah satunya doa Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar sifat-sifat lemah, sifat-sifat malas ini dihilangkan. Karena dua sifat inilah menjadi penyebab futurnya manusia. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan majelis ilmu. Karena ada sebuah kisah di zaman para sahabat. Ada seorang sahabat namanya Handalah. Handalah ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahabat yang dibesarkan malaikat saat kematiannya. Jadi Handalah ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan mengatakan, ya Abu Bakrin, demi Allah sesungguhnya kalau aku hadir di majelis Nabi, kemudian Nabi bercerita tentang surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di pelupuk mata. Seolah-olah surga itu kenyataan. Begitu juga neraka adalah kenyataan. Tapi kalau seandainya aku berpaling dari majelis Nabi, disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan usaha, disibukkan dengan keluarga, rasa-rasanya surga dan neraka itu seolah-olah hanya dongeng belaka. Apakah saya munafik, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga mengatakan kepada Handalah, apa yang kau rasakan, wahai Handalah? Kurasakan juga. Bagaimana kalau kita datang kepada Nabi SAW bercerita tentang kondisi kita kepada beliau? Maka datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga Handalah kepada Nabi SAW, kemudian menceritakan, ya Rasulullah, kalau kami duduk bersama Anda bermajelis ilmu, Anda cerita surga seolah-olah surga berada di peluk mata, Anda cerita neraka seolah neraka berada di peluk mata, tapi kalau kami terhindar atau keluar dari majelismu, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan berniaga dan begitu seterusnya dengan urusan dunia, seolah-olah surga itu hanya dongengan belaka. Apakah saya termasuk munafik? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak. Kalian berdua bukan munafik. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan solusi kepada Handalah, walakin ya Handalah sa'atan. Akan tapi wahai Handalah, satu waktu kau boleh sibuk dengan dunia, kau boleh berniaga, kau boleh senang-senang keluarga, tapi satu waktu jangan pernah kau tinggalkan majelis ilmu. Karena majelis ilmu itulah yang mengobati futur, yang mengobati kelemahan kita. Maka setelah berdoa kepada Allah agar kita dihilangkan dari rasa lemah dan juga rasa malas, maka jangan lupa belajar, talabul ilmi. Bukan hanya sekedar lewat media, kalau bisa memang hadir di majelis ilmu itu lebih baik. Ya, kemudian carilah kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang bisa menasihati tatkala kita futur, ya, memberikan semangat tatkala kita malas, sebab kawan itu juga mempengaruhi kita. Lingkungan juga mempengaruhi kita. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu agar kita tidak disifatkan dengan sifat lemah dan juga
sifat malas. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, setelah jawabannya kembali kami pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang dikirimkan dari Rustam di Bekasi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, dulu kami menikah dengan wali hakim tanpa wali dari pihak istri. Setelah 3 tahun, kami datang ke orang tua istri dan mereka merestui hubungan kami. Pertanyaannya, apakah kami harus menikah lagi? Dan bagaimana status anak kami? Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan tentang seorang suami istri yang menikah di wali hakim dan wali nasabnya tidak tahu. Mungkin begitu pertanyaannya. Wali nasabnya tidak tahu. Tahu-tahu sudah menikah, punya anak, kemudian pulang, kemudian bercerita kepada wali nasabnya bahwa saya sudah menikah, dinikahi oleh hakim, dan sudah punya anak. Apakah perlu menikah lagi? Dan bagaimana status anaknya? Begitu kurang lebih ya, pertanyaannya. Iya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan juga 2 saksi yang adil. Jadi yang menentukan sah dan tidaknya nikah itu adalah adanya wali. Maksud di sini wali nasab, ya, bukan wali hakim, wali nasab. Dan juga kedua saksi. Wali nasab itu tentu ada urutannya. Di antaranya tentu wali nasab yang pertama adalah ayah kandungnya. Ayah kandung ini adalah wali nasab yang paling kuat dalam pernikahan. Ataupun ke atas. Setelah tidak ada ayah, mungkin ada ayahnya ayah, kakek. Atau mungkin buyut, pokoknya ke atas. Ya. Kalau seandainya tidak ada, maka boleh ke samping. Ke samping itu maksudnya dari jalur ayah, entah dia paman, ya, atau uwa, adiknya bapak atau kakaknya bapak, gitu ya. Itu masuk dengan paman, gitu ya. Kalau tidak ada, maka boleh kepada saudara. Saudara sebapak atau sekandung. Seibu tidak bisa. Harus dari jalur laki-laki. Ya. Kemudian juga kalau tidak bisa, maka ada yang membolehkan sepupu, tapi ini masih dikhilafkan ulama. Oke lah, yang jelas wali nasab. Sekarang pertanyaannya, apakah hakim berhak menikahkan tanpa sepengetahuan wali nasab? Tidak bisa. Dalam Islam tidak berhak seorang hakim, walaupun hakim di sini maksudnya dari pihak KUA mungkin di negara kita ya, yang memang disebut wali hakim. Dia tidak berhak, walaupun yang menikahkan itu bagian kantor urusan agama. Kalau tidak ada izin daripada wali nasab. Tanpa spontan wali nasab, tidak bisa siapapun menikahkan anak wanita orang. Kecuali dalam bentuk taukil. Dalam bentuk taukil itu artinya mewakilkan. Wali nasab mewakilkan kepada wali hakim untuk menikahkan. Maka sah pernikahannya. Tapi kalau tidak ada taukil, tiba-tiba dinikahkan saja, tidak berhak dia. Karena yang paling berhak adalah wali nasab. Dan saya tidak yakin juga wali hakim itu langsung menikahkan. Saya nggak yakin. Ya, kecuali kalau mungkin disogok ya Allah alam. Tapi saya tidak yakin. Saya berhusnudon kepada mereka, ya wali hakim, terutama dari kantor urusan agama. Mereka tidak akan berani menikahkan. Pasti mereka akan bertanya siapa walinya. Siapa walinya dulu? Pasti akan bertanya. Nah mungkin tidak. Dia akan bertanya siapa walinya. Masih hidup nggak walinya? Ya, kecuali kalau sudah tidak ada sama sekali walinya, maka ini masuk pada hadis Nabi SAW, fasultanu waliyun ma la waliyalahu. Maka
dari pihak hakim itu, maka boleh menikahkan bagi yang tidak punya wali sama sekali. Tapi kalau masih ada wali, saya kira tidak akan berani. Dia akan bertanya, gitu ya. Nah, sekarang kasusnya sudah terlanjur. Ini kan kasusnya sudah terlanjur masalahnya. Ya, anggap saja mungkin ditembak begitu ya. Sehingga berani wali hakim ini menikahkan karena urusan dunia. Anggap saja ini kita menghayal, ya. Kemudian terjadilah pernikahan. Padahal masih ada wali nasabnya. Wallahu a'lam, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Dianggap tidak sah. Tapi kalau kejahilan, karena kejahilan, bagaimana status anak? Bagaimana status anak? Maka status anak ini disebut anak syubhat. Ya, bukan anak zina karena ketidaktahuan di sini. Lain kalau seorang berzina kemudian punya anak, gitu ya. Jelas itu anak zina. Tapi ini kan jelas ada pernikahan cuman karena ketidakpahaman disangka sah padahal tidak sah, gitu ya. Maka wallahu a'lam, mungkin anaknya anak syubhat tapi bukan anak zina. Tetap orang tuanya harus isbat nikah mungkin ya. Mungkin bahasa kita mungkin harus isbat nikah. Harus lebih menetapkan nikah lagi, kalau bisa nikah lagi diisbatkan oleh pengadilan, gitu ya. Lewat nikah kembali gitu maksudnya, supaya lebih yakin bahwa pernikahan Anda sah, gitu ya. Wallahu alam, itu yang sepengetahuan saya, atau mungkin kalau ada jawaban dari yang lain ya wallahu alam. Ya. Tanyakan maksudnya apakah kami harus menikah lagi? Kalau misalnya itu mungkin diajukan itu saja. Iya. Baik Ustaz. Dan kali ini pertanyaan ATKJ masih dari ATKJ kali ini dengan Ibu Yeni di Jakarta Timur. Ustaz, saya sih seorang ibu rumah tangga yang sedang menyusui anak saya yang berusia 6 bulan. Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik Ustaz bagi saya untuk membayar puasa Ramadan yang saya tinggalkan dalam keadaan seperti ini? Ya, alhamdulillah. Memang terjadi khilaf para ulama tentang orang yang hamil ataupun menyusui ketika datang bulan Ramadan dan keduanya tidak sanggup berpuasa. Bagaimana cara membayarnya? Bagaimana cara qadha'nya? Mungkin itu pertanyaannya. Terjadi khilaf para ulama tentang masalah qadha orang yang menyusui ataupun orang yang hamil. Ada yang mengatakan cukup berfidyah saja. Ada yang memerinci. Lihat ketika dia meninggalkan puasa itu takut kepada siapa? Takut kepada anaknya kah? Takut kepada ibunya? Ya. Tetapi wallahu a'lam, saya pernah membaca fatwa daripada Lajnah Daimah bahwa kewajiban orang yang meninggalkan puasa bagi yang menyusui adalah tetap melakukan qadha. Dia harus membayar puasa Ramadan. Ada kesempatan 11 bulan dari Syawal sampai Sya'ban, gitu ya. Anda bisa mengqadha puasa Anda. Itu saja. Harus diqadha. Ustaz, bagaimana kalau seandainya seseorang itu tidak ada punya kemampuan sampai Ramadan tahun depan? Rupanya setelah Ramadan kedua dia tidak sanggup membayar. Kemudian baru masuk tahun kedua lagi. Maka para ulama mengatakan tetap mengqadha, dan kalau dia tidak sampai lewat 1 tahun, maka dia harus berfidyah. Jadi 2 dia harus bayar. Ya, dia berfidyah seberapa banyak Anda meninggalkan puasa, kemudian qadhanya tetap. Ya, qadhanya tetap sampai Anda punya kesanggupan untuk membayar. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kali ini Ustaz ada pertanyaan masih di ATKJ, pertanyaan terakhir yang akan mengakhiri komentar Anda. Pertanyaannya, ya, bertanya gini Ustaz. Bolehkah sebagai seorang makmum Ustaz yang masbuk, kemudian setelah imam sholat, dia melanjutkan sholat, kemudian dia menjadi imam dari ada orang yang baru datang. Jadi dia yang jadi makmum yang masbuk, lalu dia menjadi imam setelah ternyata ada lagi di belakang dia yang jadi saya paham pertanyaan. Ya, alhamdulillah. Jadi singkatnya mungkin pertanyaannya, hukum menjadikan imam bagi yang masbuk. Itu singkatnya ya. Menjadikan imam bagi yang sholat masbuk.
terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan, ada 3 pendapat kurang lebih. Pendapat pertama, kalau Anda ke masjid, kemudian rupanya jamaah sudah selesai, sudah salam, maka tidak perlu sholat di masjid. Anda pulang ke rumah, kemudian sholat berjamaah bersama keluarga. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, Anda sholat sendiri. Tidak boleh menjadikan masbuk itu dijadikan imam. Sholat sendiri saja di masjid. Pendapat yang ketiga, boleh menjadikan orang yang sholat masbuk itu dijadikan imam. Dan ini juga pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala tentang bagaimana hukum menjadikan orang masbuk itu imam. Maka beliau membolehkan. Ya, jadi kalau kita datang ke masjid, kemudian ada orang yang sedang sholat karena masbuk, maka kita boleh menjadikan dia imam dan kita berada di samping orang tersebut, dan orang yang masbuk yang diisyaratkan oleh orang yang baru datang, hendaklah dia merubah niat yang tadinya menjadi makmum, dia meniatkan menjadi imam. Itu fatwa beliau, wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan dari problematika Aceh. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafadhal mashkur. Baik, saudara semuanya juga di Saat TV masih mendengarkan simak program TV ini dari penonton sudah mengirimkan. Alhamdulillah sudah kita tuntaskan hari ini pertanyaan